Ibnu Al-Haytham, juga dikenal sebagai Al-Hazen, adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Dalam dunia ilmiah, Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah optika. Pemikirannya dan penelitiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang optika modern. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan Ibnu Al-Haytham, kontribusinya dalam bidang optika, dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton sampai habis. Ibnu Al-Haytham lahir dengan nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya ke berhijrah ke Mesir. Setelah di sana, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran dan saluran Sungai Nil. Ia juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Kemudian hasil usahanya itu membuat beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Antara lain ialah Light and on Twilight Phenomena. Ibnu Al-Haytham juga telah menemukan berbagai data penting yang mengenai cahaya. Salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah Kitab Al-Manajir atau buku optik. Dalam kitab itu, ia menjelaskan beberapa fenomena cahaya termasuk sistem penglihatan manusia. Saking fenomenalnya, kitab itu telah menjadi buku rujukan paling penting dalam ilmu optik selama lebih dari 500 tahun. Selain itu, Ibnu Al-Haytham juga telah memecahkan misteri tentang lintasan cahaya melalui berbagai media, melalui serangkaian percobaan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Keberhasilannya yang lain adalah ditemukannya teori pembiasan cahaya. Al-Haytham pun sukses melakukan eksperimen pertamanya tentang penyebaran cahaya terhadap berbagai warna. Ia pun mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, dan juga pelangi. Ia juga melakukan percobaan untuk menjelaskan penglihatan binokular dan memberikan penjelasan yang benar tentang peningkatan ukuran matahari dan bulan ketika mendekati horizon. Keberhasilan lainnya yang terbilang fenomenal adalah kemampuannya menggambarkan indera penglihatan manusia secara detail. Tak heran jika bapak optik dunia itu mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan seluruh detail bagian organ penglihatan manusia. Hebatnya lagi, ia mampu menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. Teori yang dilahirkannya juga mampu mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuwan Yunani, yaitu Ptolemy dan Euclid. Kedua ilmuwan ini menyatakan bahwa manusia bisa melihat karena ada cahaya keluar dari mata yang mengenai objek. Berbeda dengan keduanya, Ibnu Al-Haytham mengoreksi teori ini dengan menyatakan bahwa justru objek yang dilihatnya yang mengeluarkan cahaya, yang kemudian ditangkap mata sehingga bisa melihat. Secara detail, Al-Haytham pun menjelaskan sistem penglihatan mulai dari kinerja syaraf di otak hingga kinerja mata itu sendiri. Ia juga menjelaskan secara detail bagian dan fungsi mata seperti iris, kornea, lensa, dan menjelaskan peranan masing-masing terhadap penglihatan manusia. Hasil penelitian Ibnu Al-Haytham itu lalu dikemukakan Ibnu Firnas di Spanyol dengan membuat kacamata. Dalam buku lainnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul Light and on Twilight Phenomena, Al-Haytham membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Al-Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur, dan warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat.
Ia pun menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Al-Haytham juga mencetuskan teori lensa pembesar. Teori ini digunakan para saintis di Italia untuk menghasilkan kacamata pembesar pertama di dunia. Pada abad ke-13 Masehi, fisikawan muslim lainnya yang banyak berkontribusi dalam bidang optik adalah Kamaluddin Al-Farisi. Dia mampu menjelaskan fenomena pelangi melalui penelitian yang dilakukannya. Ia berhasil mengungkapkan bagaimana cahaya matahari difraksi melalui hujan serta terbentuknya pelangi, primer dan sekunder. Dan itulah peran sarjana muslim di era kekhalifahan dalam bidang optik. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat mengetahui ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Karya dan pemikiran Ibnu Haytham menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keingintahuan dan dedikasi terhadap pengetahuan membuktikan bahwa agama Islam bukan hanya menekankan pada aspek spiritual, tetapi juga mendorong pemikiran ilmiah dan penelitian. Ibnu Al-Haytham adalah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana agama Islam dan ilmu pengetahuan dapat terpadu dan saling melengkapi, menciptakan peradaban yang maju dan berkembang. Semoga dengan konten ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya ada banyak sekali orang muslim hebat yang tidak banyak diketahui dunia. Bahkan orang muslim sekalipun tidak mengetahuinya. Sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.